Bismillahirrahmanirrahim. Kita seseorang misalnya, teman-teman kan belum ada pasangan misalnya. Kalau yang udah berpasangan nih, lagi ada masalah nih sama istrinya, sama suaminya. Kalau kita lagi ada masalah dengan pasangan, yang saya rasain, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan mencari dalil, hadis untuk pasangan kita. Itu keliru. Tapi carilah dalil, Al-Quran, hadis untuk menasihati diri kita, bukan menasihati pasangan kita. Misalnya saya lagi ada masalah sama istri, saya nggak akan googling menjadi istri yang solehah, nggak. Saya nggak akan googling menjadi istri seperti Khadijah, nggak boleh. Kenapa? Kalau saya googling, nyari ayat, hadis, cerita tentang istri-istri yang solehah, saya tuh makin ngerasa saya benar dan istri saya salah dan akan menjudge dia. Ini keliru mencari nasihat. Harusnya saya googling gimana menjadi suami yang penyabar, gimana menjadi suami yang ideal, menjadi suami yang akhlaknya lebih baik, suami seperti Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan jawarannya Quraisy ya, sama kayak Umar tuh jawarannya Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, langsung digini-giniin, nggak berani kan? Berani lo sama gua nih lo lihat nih, kan nggak ada yang berani sama Umar. Jawarannya Quraisy. Mau hijrah aja, Umar mau hijrah nih, dia ngomong, ya ayyuhan nas, ya ma'syara Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Wahai manusia, wahai orang Quraisy, ketahuilah saya pengen berhijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Ada yang berani nungguin nggak? Nggak ada. Umar di luar ditakuti, tapi di dalam rumahnya ketika dimarahi istri, diem aja. Ya mah, rumah, ya mah gitu ya. Nih orang cowok sejati nih. Dia bukan takut kepada istri, tapi menghargai istrinya. Akhirnya keluar nyari teman, ke rumah Rasul pengen curhat sama Rasul habis marahi istri gitu. Baru di depan rumah Rasul dengar Rasulullah juga lagi dimarahin istrinya. Wah, sama ini nasibnya. Nabi keluar pengen nyari teman, ternyata ketemu Umar. Rasulullah, jalan. Rasul, saya tuh tadi keluar pengen curhat sebetulnya habis dimarahin istri, tapi nggak sengaja, maaf ya Rasul, saya ngedengerin Rasul juga lagi dimarahin istrinya. Apa kata-kata Rasul? Ya, tapi bagaimanapun dialah yang mengurus rumah saya, dialah yang mengurus saya, dialah yang mencuci baju saya, dialah. Yang disebutin itu kebaikan istrinya. Nabi itu nggak pernah ngeluarin hadis, padahal kan hadis itu punya siapa? Rasulullah sendiri kan? Nggak mungkin kan Rasulullah ketika ngomong, ada tuh hadis riwayat Bukhari, nggak mungkin kan? Rasul sendiri yang mengatakan. Kalau kita kan riwayat Bukhari, Muslim atau riwayat siapa lah pokoknya lupa gitu, pernah baca. Kalau Rasulullah kan mantep banget tuh. Sesungguhnya saya bersabda kan. Kalau kita kan sesungguhnya Rasul bersabda nih. Kalau Rasul, aku yang bersabda, lebih kuat mana sama riwayat Bukhari? Nggak ada riwayat-riwayatan nih. Dari Rasulullah diriwayatkan oleh Rasulullah. Bisa aja Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wahai Hafsah, wahai istriku, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh perempuan sujud kepada suaminya. Nabi ngomong gitu nggak ketika Aisyah atau Hafsah lagi ngambek? Enggak. Nabi ngomong kayak gitu nasihatnya kalau lagi normal. Tapi kalau lagi ada masalah, Nabi nggak mau pakai dalil. Ini luar biasa nih, ini unik nih. Nabi aja pemilik hadis, kalau lagi ada masalah sama istrinya, Nabi nggak mau tuh pakai dalil untuk menasihati istrinya dalam kondisi lagi nggak nyaman, apalagi untuk menghakimi istrinya. Nabi cuman menyebutkan kebaikan istrinya. Nanti kalau udah normal, Nabi baru ngomong, ya Aisyah gini, disebutin hadis-hadis keistimewaan perempuan yang solihah. Jadi siapa kita ketika lagi ada masalah sama seseorang ngeluarin hadis? Padahal bisa jadi walaupun hadis itu sahih, tapi tempatnya tidak tepat, sehingga membuat dia justru seolah-olah tidak menerima kebenaran dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu sampai normal, sampai nyaman, baru kita ngomongin tentang nasihat-nasihat hadis ataupun ayat Al-Quran. Intinya teman-teman, cari dalil untuk menasihati diri kita sendiri. Jangan cari dalil untuk menasihati pasangan kita. Pernah juga Rasulullah lagi marahan sama Aisyah, dan ini wajar banget lah, suami istri ada keributan kecil itu biasa. Jadi ceritanya Rasulullah lagi marahan sama Aisyah. Saking Aisyah lagi emosi gitu, Aisyah bilang, ya udah, kalau nggak kita bisa beresin berdua, mending saya pengen ngomong ke ayah saya aja. Kita ke rumah ayah saya aja, biar ayah saya yang memutuskan.
Coba, Aisyah mau ngelapor ke ayahnya tentang Rasulullah, padahal ayahnya itu adalah muridnya Rasulullah, umatnya Rasulullah, lebih rendah daripada murid lah gitu. Rasulullah marah? Enggak. Ya udah, aku anterin ya, kata Rasulullah. Ya udah, yuk bareng aja berdua. Udah, naik aja kendaraan. Kalau bahasa kita mah memotoran gitu, naik motor bonceng ke rumah ke rumah mertua. Sampai di rumah Abu Bakar, terus Rasulullah masuk. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau butuh apa-apa panggil aja, biar saya yang datang ke rumah Rasul. Kenapa Rasul datang ke rumah saya? Ini kayak nggak pantas gitu. Gak apa-apa ya Abu Bakar. Aisyah pengen ngomong sama ayahnya, kangen kali. Udah datang masuk. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Aisyah, ada apa yang bisa saya bantu? Kata Rasulullah ke Aisyah, Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Coba, mau ngomong aja seolah-olah minta izin kepada istrinya Rasulullah tuh. Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali kebenaran loh ya. Coba, Rasulullah kapan pernah berdusta? Kapan Nabi pernah berbohong kan? Boleh ngomong, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Abu Bakar marah, tersinggung ketika Aisyah ngomong kayak gitu ke Rasulullah. Langsung Aisyah didorong gitu sama Abu Bakar. Ya Aisyah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu nggak pernah bicara dengan hawa nafsunya, semua wahyu dari Allah SWT. Terus gimana kamu mengatakan bahwa Rasulullah akan berdusta? Ya Aisyah, dia itu Rasulullah. Marahlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau dorong lagi Aisyah, Rasulullah langsung ngebelain Aisyah, menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, jangan marahi istri saya. Kami tidak datang ke sini agar kamu memarahi istri saya, Abu Bakar. Ya maaf ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngelihat ke belakang ke Aisyah. Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan, kata Rasul. Coba, apakah Nabi ngeluarin hadis sahih riwayat Bukhari Muslim? Enggak sama sekali. Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan, kata Aisyah. Ya udah, gimana sekarang? Ya udah pulang aja daripada ntar orang itu marah lagi. Ya udah pulang nih, beres kan masalahnya. Ternyata Rasulullah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga. Bahkan kadang nggak ujuk-ujuk langsung pakai dalil. Ini hadisnya sahih loh Aisyah, Bukhari sendiri yang ngeriwayatin, Rasul sendiri loh. Kenapa nggak pakai dalil itu? Karena beliau tahu situasi yang nggak tepat. Kalau hanya menyampaikan dalil doang, itu bakal ditolak. Itu namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan hikmah itu artinya wise, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi cari nasihat, cari taklim, cari dalil buat ngenasehatin diri kita, bukan menasehati pasangan kita. Lagi nanti kalau misalnya suatu saat teman-teman udah hijrah status, udah nikah nih, ada masalah, segera cari dalil untuk diri kita. Kalau suami, cari ayat atau hadis gimana menjadi suami yang penyabar. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, idealnya suami itu sabar kayak gimana ya Rasulullah? Berapa kali dalam sehari dia harus bersabar atas kekurangan istrinya, gangguan istrinya? Tahu jawaban Rasul berapa? 70 kali sehari. Jadi kalau masih 10 kali, 20 kali, dia harus sabar. 69 kali masih sabar. Istrinya tahu, ngitung tuh, udah 69, udah deh cukup lah gitu hari ini. Besok mulai lagi dari nol lagi tuh. Pernahkah pasangan seseorang, teman-teman belum misalnya, ada nggak istri yang nyakitin suaminya sehari sampai 70 kali? Nggak ada, berarti belum ada alasan buat suaminya untuk nggak sabar, untuk marah-marah. Nah, ini nasihat dari Rasul untuk suami, kita cari itu. Saya kalau ceramah di depan bapak-bapak khutbah Jumat, sesekali misalnya saya pasti bahasnya tentang suami yang soleh. Kalau ceramahnya di majelis taklim ibu-ibu tentang istri yang soleh, nggak akan dibalik. Karena kalau saya balik, saya jadi provokator dengan agama Allah. Giliran ceramah depan ibu-ibu, ibu-ibu tahu nggak gimana Ali itu kepada istrinya, gimana Umar kepada istrinya? Itu bakalan bikin ibu-ibu gergetan. Aduh, suami saya kok nggak gitu-begitu banget ya. Ceramah khutbah Jumat, Khadijah, Asia, Fatimah dan seterusnya, itu bikin bapak-bapak pulang-pulang langsung nuntut, mama harus ikut khutbah Jumat oleh minggu depan. Kenapa? Itu keren banget ceramahnya. Kalau perlu undang Ustadz itu ke rumah, tapi request dulu gitu, Ustadz nanti tolong bahas tentang istri yang soleha. Oh iya, ternyata Ustadz itu juga kenal sama istrinya. Ustadz nanti bahas tentang suami yang soleh. Sama-sama request tentang pasangannya, bukan untuk dirinya. Itu nggak bisa hijrah. Jadi kalau kita hijrah hanya mencari nasihat untuk teman kita yang berhasil hijrah, kita mah enggak.
Jadi kalau pengen hijrah, ikut talim, dengar nasihat, dan cari untuk diri kita dulu sebelum untuk orang lain. Kayak di pesawat kan, kalau misalnya kehabisan udara, oksigen, terus keluar kantong oksigen gitu kan. Kalau kita bawa anak kita, yang pakai duluan siapa? Orang tuanya pakai masker oksigen, baru setelah dia diberikan kepada anaknya. Begitu juga nasihat, cari dulu untuk diri kita. Gak usah buru-buru menjudge orang lain. Bukan kapasitas kita untuk menghakimi orang lain. Biar para ulama yang melakukan hal itu. Karena ulama, kalaupun menghakimi orang lain, mereka tahu batasan-batasannya. Kalau kita, cari buat diri sendiri aja. Bahkan dengan pasangan pun cari untuk diri sendiri. Untuk keluarga pun cari untuk diri sendiri dulu. Biasanya kalau kita udah memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki pasangan kita. Kalau kita memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki keluarga kita. Saya pernah ngalamin itu ketika masih kecil. Ini terakhir mungkin sharing sedikit. Dulu ketika saya awal-awal hijrah itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, awalnya saya sholat malas, segala macam malas. Sejak datang satu dakwah yang keliling dari satu masjid ke masjid yang lain gitu, saya kayak ngerasa, wah nyaman banget nih, jadi rajin ke masjid. Saya ganti pakai jubah putih-putih, sorban putih gitu kan, pergi ke masjid setiap hari. Subuh-subuh, yang biasanya malah gak pernah sholat subuh kecuali di jamak, ini jamaknya istiqomah banget nih, menjamak sholat subuh dengan sholat duha.